Kenapa saya introvert? Dan ini adalah cerita pahit manisnya kehidupan saya selama 34 tahun menjadi seorang introvert. Oke, sebelumnya saya anggap kamu sudah paham kamu itu introvert atau ekstrovert. Walaupun ini tetap harus ada uji klinis ya, atau kita harus datang ke psikolog dan psikiater untuk menilai apakah kita ini introvert atau ekstrovert. Namun secara sederhana, introvert itu dan ekstrovert tentunya dibedakan dari bagaimana cara dia mengobrol dengan orang lain. Ekstrovert sangat senang sekali mengobrol dengan orang lain, sedangkan introvert cenderung menghindarinya. Saya adalah orang yang cenderung menghindari obrolan, terutama yang sepele, yang remeh-temeh, dan juga yang basa-basi. Jadi saya lebih senang bicara dengan orang lain, terutama hal-hal yang sifatnya dalam atau pemahaman yang dalam. Nah, selama 34 tahun, saya akan menjelaskan dulu kenapa sih saya kok bisa menjadi introvert. Kenapa saya menjadi introvert? Ada setidaknya 4 alasan. Alasan yang pertama adalah genetik. Ternyata bapak saya adalah seorang introvert. Sehingga besar kemungkinan kalau saya pun akhirnya menjadi seorang introvert. Itu dulu ya. Jadi coba cek dulu ke orang tuamu apakah mereka introvert atau ekstrovert. Taunya dari mana? Ya taunya dari kesibukan yang mereka lakukan. Kalau bapak ibumu ternyata lebih sering ketemu setiap hari sama orang, saya yakin kamu juga ekstrovert. Tapi sebaliknya, kalau bapak ibumu cenderung menghabiskan waktunya di rumah, ada hobi, misalnya berkebun, maka dia biasanya introvert. Oke. Yang kedua, pengalaman masa kecil. Jadi saya punya pengalaman masa kecil yang kurang menyenangkan mengobrol di depan umum, terutama di perlombaan-perlombaan pidato, yang mana ternyata saya terlalu sensitif menangkap ekspresi dari orang lain, sehingga saya cenderung untuk berpikir terlalu dalam dan tidak memudahkan saya sendiri untuk menilai kalau ya udah kegagalan itu biasa. Karena introvert biasanya itu mengambil sesuatu terlalu dalam banget gitu loh. Kalau gagal ya berarti kamu itu memang gak layak. Nah, sampai seperti itu. Itu sudah terjadi di sekolah dasar. Kalau kamu pernah mengalami hal seperti itu, biasanya kamu introvert. Kalau ekstrovert, gagal berhasil biasa aja. Yang penting ngobrol di depan umum, lomba pidato misalnya, dan ekspresif gitu ya. Kemudian ada preferensi personal. Nah, ini kaitannya dengan apa yang kita alami dalam perkembangan kehidupan kita sesuai dengan bertambahnya umur. Dari SD, SMP, SMA. Itu bagaimana pertemanan kita bisa melacaknya itu. Lebih sering kita yang ngobrol atau lebih sering kita yang mendengarkan. Nah, karena saya lebih sering mendengarkan, maka saya memiliki kecenderungan sebagai introvert. Kemudian tentu ada stres sosial. Nah, ini ternyata sekali lagi kegagalan-kegagalan waktu tampil di depan umum itu berakibat pada saya memilih untuk menjadi introvert dibandingkan menjadi ekstrovert. Namun setelah saya cari banyak data, tidak ada yang lebih sukses baik introvert maupun ekstrovert. Namun saya punya kesimpulan yang berbeda yang nanti akan saya berikan di akhir video. Kalau kamu ingin bertanya, semakin mengerucut pilihan pekerjaanmu, maka itu menandakan kamu introvert atau ekstrovert. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah menulis atau menjadi seorang penulis. Yang mana pekerjaan itu termasuk pekerjaan seorang introvert. Membutuhkan fokus yang tinggi, membutuhkan kesendirian, membutuhkan observasi lingkungan, dan membutuhkan pemahaman terhadap kata-kata atau kosakata, atau pemahaman terhadap apa yang dibicarakan oleh orang lain untuk menjadi sumber cerita atau ya istilahnya data cerita. Gitu ya.
Lalu pekerjaan introvert apa aja? Nah, ada pekerjaan introvert nih yang bisa kamu ketahui, yaitu programmer, kemudian ada akuntan, ada seniman, psikolog, dan pekerja medis. Tentu banyak sekali kamu bisa cari di internet pekerjaan sebagai seorang introvert dan sebagai seorang ekstrovert gitu ya. Jangan sampai kamu memutuskan untuk menjadi seorang introvert, tetapi pekerjaan yang kamu jalani sekarang atau hobi yang kamu jalani sekarang ternyata adalah hobi seorang ekstrovert. Kalau terbalik, nanti akan kesulitan dalam hal komunikasi. Nah, terus apa nih 34 tahun yang akan saya bagi ke kamu? Selama 34 tahun menjadi seorang introvert, saya sadar kalau ternyata menjadi seorang introvert jauh lebih sulit dibandingkan yang kamu bayangkan. Kesulitannya ada pada networking. Dalam mencapai kesuksesan, itu ada privilege-privilege atau ada kerja keras yang harus kita capai. Kerja keras yang pertama dari modal uang. Kerja keras kedua dari ilmu atau ilmu pengetahuan. Kerja keras ketiga itu dari privilege orang tua tentunya. Dan yang terakhir adalah kerja keras dan privilege dari networking. Dan introvert buruk di nomor 4. Maka dari itu, saya ingin berbagi pengalaman kepada kamu. Selama 34 tahun ini, saya sangat kesulitan untuk membangun networking. Kesulitan banget, pakai banget. Bukan berarti saya dikenal oleh teman-teman saya orang yang buruk atau seorang kriminal, bukan. Tapi saya dikenal oleh teman-teman sebagai seorang yang terlalu serius dan juga tidak luwes. Nah, ini kata kuncinya adalah tidak luwes. Sedangkan ekstrovert itu luwes. Diajak kerja apa aja, pokoknya oke. Ya kan? Diajak ngobrol sama siapa saja, pokoknya oke. Yang penting oke dulu. Sedangkan kalau introvert, karena tidak suka basa-basi, jadi cukup kesulitan untuk diajak ngobrol ke orang-orang yang apa sih untungnya. Nah gitu loh. Selalu ada pikiran seperti itu. Apa sih untungnya? Kalau kamu lihat seperti Deddy Corbuzier yang juga introvert, dia juga menjelaskan apa sih untungnya nongkrong. Ya bagi beliau ternyata kesuksesannya tanpa perlu membangun networking yang banyak sekali, beliau bisa. Sedangkan saya butuh networking itu agar nantinya bisa memudahkan dalam pekerjaan atau sejelek-jeleknya kalau kita kena PHK. Karena punya banyak teman, jadi punya banyak informasi. Itu keuntungan dari ekstrovert. Kalau introvert sulit. Orang hanya tahu kalau saya adalah seorang penulis, maksimal konten kreator. Tapi setelah itu nggak ada lagi. Jadi kalau mau diajak kerja, bukannya saya nggak mau, saya terlalu banyak berpikir. Karena saya tidak punya ilmu di dalamnya. Misalnya nih, contoh ya. Nip, ayo ikut dong kerja. Saya kebetulan ada nih bisnis gitu kan. Misalnya ada orang ngajak seperti itu. Oke, boleh bisa. Apa nih yang saya kerjain? Kemudian dia bilang, kamu ngerjain website deh. Sedangkan saya nggak punya ilmu di situ. Ujuk-ujuk, saya nggak bilang iya. Gitu loh. Saya bilang, ya nanti saya pelajari dulu. Ternyata bermasalah. Gitu loh. Akhirnya dia menawar harga. Berapa harga yang bisa saya kasih ke kamu? Ekstrovert biasanya melambungkan harga. Kalau website kayak gini 20 juta deh. Gitu loh. Yang penting 20 jutanya saya dapat dulu. Nah, ekstrovert akan melemparkannya ke orang lain. Gitu loh. Sedangkan kalau introvert biasanya dikerjakan sendiri. Saya pasti bilang, kayaknya UMR cukup. Ya 2 juta, 3 juta. Tetapi nanti hasilnya sederhana gini banget. Nah, gitu loh. Jadi introvert memiliki kekurangan untuk berkomunikasi, terutama untuk menaikkan nilai dari dirinya sendiri. Karena rata-rata introvert itu perfeksionis dan juga dia tidak mau sembarangan bicara kalau memang bukan keahliannya. Gitu. Ya. Jadi kesimpulannya, kalau saya boleh disuruh memilih hidup kembali misalnya,
saya memilih untuk menjadi ekstrovert dibandingkan introvert. Ya kalau saya sekarang sih nggak menyesal kok. Kita jalani aja karena belum berhasil kan, belum maksimal juga sebagai seorang introvert. Tapi ya bagi kamu yang ekstrovert bersyukurlah, bagi kamu yang introvert perhatikan bahwa kamu harus benar-benar maksimal di hal yang kamu pilih. Kalau tidak, itu akan jadi hal yang sia-sia karena sudah dibangun bertahun-tahun. Itu ya, itu video kali ini. Semoga ada manfaatnya walaupun sedikit. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe.